Nah, kematian menurut Alkitab ya. 1A, keterpisahan dengan Allah. Ya. Manusia jasmani hidup tetapi di hadapan Allah itu mati, gitu ya. Mengalami kematian di hadapan Allah. Di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi jangan engkau makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Engkau pasti akan mati. Jadi itu kepastian dari Allah awalnya. Makan buah ini engkau akan mati. Gitu. Tetapi saat Adam memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak mati, gitu kan? Jasmaninya tidak mati, dia tetap hidup, dia tetap dapat bergerak, dia tetap dapat berbicara kepada Hawa. Tapi yang maksud di sini adalah mengalami keterpisahan dengan Allah, dan kemudian diusir keluar dari Taman Eden. Inilah keterpisahan yang maksud dengan kematian. Tidak bersama dengan Tuhan lagi, tidak bersama dengan Allah lagi. Hidup sendiri, melakukan segala sesuatu dengan dirinya, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan apa yang dia lihat di sekelilingnya dia hidup. Tapi semenjak itu, di hadapan Allah, semua mati manusia. Walaupun kita tahu jasmaninya hidup, jasmaninya bergerak. Kita sekarang ini pun banyak kita melihat bahwa banyak jasmani yang hidup di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, dan orang-orang yang tidak kita kenal, semua hidup secara jasmani. Tetapi di hadapan Allah, mereka terpisah, mati. Nah itu tadi di Kejadian. Di Perjanjian Baru kita lihat apa yang dikatakan juga oleh Yesus. Yesus berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dan menguburkan ayahku terlebih dahulu. Gitu kan. Tuhan, izinkan aku pergi menguburkan ayahku. Ya kan ini sebenarnya nggak masalah orang mau menguburkan ayahnya. Tetapi bukan masalah ini. Tuhan hanya ingin menyatakan, ya, menunjukkan, gitu ya, bukannya nggak boleh menguburkan, gitu kan? Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, gitu. Orang mati mereka. Gitu. Tetapi kamu harus pergi dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus mengatakan, yang mau menguburkan orang itu sebenarnya orang mati. Maka biarlah orang mati menguburkan mereka yang mati itu. Tetapi kamu pergi ceritakan kerajaan Allah. Karena kita tahu kerajaan Allah itulah beritahu agar supaya orang tidak mengalami kematian. Jadi di sini di PL dikatakan manusia terpisah, di PB pun Yesus mengatakan orang-orang sekelilingnya yang hidup jasmaninya itu. Tapi Yesus katakan mereka semuanya mati, gitu kan. Kemudian lanjut ya. 1B. Manusia yang mati tadi di hadapan Allah, jasmaninya kita tahu kan masih hidup. Nah, kemudian bagaimana nih? Kemudian mereka mati bersama dengan Kristus. Nah, ini yang harus disadari, yang harus dialami gitu. Yang harus terjadi gitu. Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau engkau mati bersama-sama dengan Kristus. Loh, Kristusnya kan nggak ada sekarang. Bagaimana saya bisa mati bersama dengan dia? Gitu. Logikanya kan begitu. Manusia mengatakan, Kristusnya tidak ada sekarang ini. Bagaimana saya bisa mati bersama dia nih? Kalau dia mati sekarang, saya juga ikut mati bersama dia. Gitu. Tapi kan nggak demikian yang dimaksud. Kamu telah mati bersama dengan Kristus. Karena itu sebenarnya kita telah mati bersama dengan Kristus. Waktu Kristus mati 2000 tahun yang lalu disalib.
Kita sudah mati bersama dengan dia, tapi kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengalami, nggak pernah merasakan bahwa itu terjadi di hidup saya. Nah, itu yang tidak pernah terjadi di hidup saya, tidak mengalaminya. Gitu kan. Kalau kita sudah mengalaminya dan mengerti bahwa kita telah mati bersama dengan dia, Kristus itu. Nah, dikatakan, janganlah menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jadi janganlah gitu ya, kita menaklukkan supaya kita jangan ada di bawah peraturan-peraturan ya, seolah-olah peraturan-peraturan yang ada di dunia ini masih mengikat kita, padahal kita sudah mati dengan Kristus. Jadi kalau kita mengatakan sudah mati bersama Kristus, ya, mengapa kamu menaklukkan dirimu lagi pada rupa-rupa aturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Kita tahu di dunia banyak peraturan-peraturan. Nah, nanti kita lihat bagaimana di dalam Kristus, bagaimana peraturan-peraturan itu. Bagaimana kita telah mati bersama dia, hidup dengan dia, dan janganlah terikat oleh rupa-rupa peraturan yang mengatakan seolah-olah kamu hidup di dunia ini. Bahkan kalau di ayat-ayat selanjutnya, jangan kecap ini, jangan melakukan ini, jangan berbuat ini, jangan lakukan itu. Banyak hal yang kita masih lakukan, gitu ya, seolah-olah kita hidup di bawah aturan-aturan, bukan di dalam dan bersama dengan dia itu. Dan kalau kita sudah mati, ya, bersama dengan Kristus, bisa nggak kita lihat gitu, hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Jadi kita yang ada dan telah mati bersama Kristus itu ya, ada di dalam Allah. Bisa nggak kita kan, saya sekarang ada di dalam Allah karena saya telah mati bersama dengan dia. Ya, kita harus mengatakan ini, gitu kan? Harus mempercayainya bahwa ini sebenarnya terjadi tidak, atau saya sudah mengalami dan terjadi di hidup saya. Dan kalau memang kita dapat melihat ini, maka kita melihat nih, ya, di dalam dunia ada dua jenis manusia jasmani, gitu kan? Manusia jasmani yang hidup tetapi mati di hadapan Allah dan ada di dalam dunia ini. Ya, kita bisa lihat ini nanti. Yang mati, yang terpisah dari Allah, tapi hidup di dalam kehidupan manusia jasmaninya. Kemudian ada manusia jasmani yang mati bersama Kristus nih, yang mati bersama Kristus dan hidup dia dan hidupnya di hadapan Allah. Tetapi dia masih ada di dalam dunia ini. Tetapi hidupnya dia mengatakan bersama dengan Kristus ada di dalam Allah. Walaupun masih ada di dunia ini, tetapi dia adanya di dalam Allah sama dengan Kristus. Jadi ada dua jenis ini yang kita lihat. Ya, memang yang berada di dunia dan tetap di dunia, keberadaan di dunia, dan orang yang ada di dunia tetapi berada di dalam Allah. Jasmani di dalam dunia, tetapi secara rohani, spiritualnya dia mengakui dia ada di dalam Allah. Nah, ini penting sekali ya untuk kita mengalami, bukan hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai diceritakan oleh orang, bukan hanya sebagai yang kita hafalkan, ya kita hafal bisa, gitu. Tapi betul nggak peristiwa itu nyata, gitu. Kita merasakan nyata di hidup kita, mengalami peristiwa ini, gitu. Mata jasmani kita dapat melihat peristiwa salib kematian Kristus itu walaupun 2000 tahun yang lalu. Nah, ini semuanya dapat dilihat dengan hati kita, kepercayaan kita yang dikatakan dengan iman melihat yang tak terlihat. Bisa nggak kita mengatakan saya masuk terjadi dalam peristiwa salib itu, saya ada di sana, saya mengalami itu. Saya mati bersama Kristus, hidup saya tersembunyi dengan dia dan ada di dalam Allah sekarang ini. Jadi saya bisa melihat di dunia ini ada dua yang ada, yang hidup berdampingan dengan saya ini, dengan kita-kita ini.
Nah ini yang harus kita bisa melihatnya sekarang ini dengan mata, bukan mata jasmani, tapi mata rohani, ya, dengan mata iman lah, boleh dikatakan demikian. Dan kita lanjut satu C-nya. Nah, saya perlihatkan mengapa mati bersama Kristus itu sesuatu hal yang penting, ya, sebelum masuk kematian yang berikutnya. Di Yohanes 5 ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Saatnya akan, tetapi juga dikatakan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Akan itu untuk mereka-mereka nanti yang belum lahir, yang mungkin angkatan kedua, ketiga, kelima, ke-100 setelah angkatan yang hidup saat itu. Akan. Tetapi juga sudah tiba saat itu. Gitu. Jadi akan tiba dan sudah tiba itu berkelanjutan, saat itu sudah ada. Terus berkelanjutan gitu ya. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Kristus, Anak Allah, orang mati gitu ya. Dan mereka mendengarnya akan hidup. Mereka yang mendengar suara Anak Allah, yang mendengar suara Kristus ini, ya, akan hidup. Jangan heran akan hal ini, karena akan tiba ketika semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dilanjutkan dengan perkataan Yesus. Jangan heran ketika semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaraku, suaranya, suara Yesus yang ada di dalam kubur. Apakah Yesus mengatakan demikian itu bohong? Tidak, gitu kan? Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Sudah tiba. Yang dalam kubur pun dengar suaranya. Nah, kita lihat siapa-siapa itu yang akan mendengar suaranya di dalam kubur. Ya. Di Daniel 12 ayat 2, Daniel mengatakan, banyak dari antara orang-orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Beberapa untuk memperoleh hidup yang kekal dan sebagian untuk mendapat celah dan kehinaan yang kekal. Nah, orang yang tidur, orang-orang yang dipel sebelum Kristus datang ini, ya, di dalam kematiannya, mereka mati, tetapi mereka seperti orang tidur gitu ya, di dalam debu tanah. Mereka seperti orang tidur. Dan mereka itu akan bangun. Dikatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Nah, kita lihat kejadiannya itu kapan. Ya. Karena kejadian itu pun bersamaan dengan kejadian kita gitu. Di Matius 27 ayat 51, dan lihatlah, tabir-bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saat kematian mereka bangkit. Sesudah kebangkitan Yesus, berarti 3 hari kemudian, mereka pun keluar dari kubur. Nah, mereka keluar dari kubur saat kebangkitan. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini jangan dilihat, tadi dikatakan orang tidur di dalam debu tanah. Bukan berarti orang itu bangkit dengan tubuhnya. Mereka tidur di dalam debu tanah. Gitu. Dan mereka ini yang bangkit, keluar dari kubur. Masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya nggak bahas kota kudus, mungkin nanti bisa dibahas kota kudus itu apa, mereka masuk ke sana. Tapi mereka bukan jasmani, bukan fisiknya yang keluar. Kalau orang-orang saat kebangkitan Kristus mereka bangkit, ada di Yerusalem, di dalam dekat kubur Yesus. Ya. Orang-orang itu akan gempar. Akan terjadi berapa banyak orang yang keluar dari kubur, yang hidup saat itu. Ini jangan dia secara fisik, tapi secara spiritual mereka tuh sudah bangun, sudah keluar dari kubur dan masuk dan hidup bersama dengan Kristus. Kota kudus itu nanti kita ada juga dalam Kristus itu. Mereka ada masuk di dalam Kristus seperti kita pun ada di dalam Kristus saat kita telah mati bersama Dia.
kita bangkit bersama dia. Nanti kita lihat kebangkitan. Ada di dalam Kristus. Mereka itu yang bangkit dan keluar dari kubur itu. Jadi Yesus mengatakan saatnya akan tiba nanti bagi mereka-mereka yang akan datang. Dan sudah tiba saat itu. Nah itu terjadi, sudah tibanya. Dan kalau kita lihat ayat ini, ada bagian lain juga mengatakan seperti itu kan. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Di waktu Yesus bicara dengan orang Samaria, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah itu belum terjadi untuk menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya sudah. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Waktu itu pun dia berkata dengan perempuan Samaria. Dan ini Yesus mengatakan sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bahwa sudah tiba. Orang mati akan mendengar suara anak Allah. Nah, berapa kali yang mengatakan akan tiba dan sudah tiba? Nah, mereka yang mendengar suara Allah yang bangkit inilah nanti yang tahu bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu. Kalau kita lihat kelanjutannya. Mereka akan mengerti dan tahu bagaimana menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena mereka ini pun mereka tidak melihat secara fisik. Hanya melalui rohnya tadi iman. Mereka melihat secara spiritual, secara rohani. Dan mereka nanti akan mengerti bagaimana menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenarannya. Karena mereka melihat secara spiritual, secara rohani. Nah, bagaimana supaya dapat mendengarnya gitu kan? Ya. Orang-orang itu harus mengalami proses kematian dahulu bersama dengan Yesus. Seperti kita pun mengalami proses kematian bersama Yesus. Di mana Yesus mati untuk semua orang dan kemudian mendengar suaranya untuk bangkit bersamanya. Tetapi bagi yang tidak mau mendengar tetap dalam kematian. Dalam arti tidak bangkit bersama dengan dia. Tidak mengalami kehidupan yang tidak mau mendengar suara dia. Mereka yang tidak mati bersama Kristus beranggapan gitu ya, karena mereka menolak, mereka tidak mengerti, mereka beranggapan manusia lamanya atau dirinya yang manusia jasmani itu mampu untuk berbuat segala hal bagi Allah. Mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Mereka mengatakan saya melakukan ini. Saya dapat melakukan sesuatu, berbuat baik, melakukan pelayanan, berdoa, berpuasa, dan sebagainya. Dengan tubuh jasmani yang belum mati dan belum bangkit itu. Padahal semua yang dilakukan oleh manusia jasmani yang diperbuatnya itu di hadapan Allah hanya sebagai kain kotor. Karena mereka belum hidup, belum mati, dan belum hidup bangkit bersama Kristus. Dan belum ada di dalam Allahnya itu. Belum mengerti bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tapi hanya manusia jasmani yang kita lihat tadi ada perbedaan manusia jasmani yang belum mengalami. Nah itu yang mengatakan saya bisa melakukan berbagai macam aktivitas rohani dengan yang dikatakan manusia yang belum mengalami peristiwa kematian bersama Kristus ini. Sering kita lihat masih mengatakan orang, saya berusaha sekuat tenaga, hidup kudus dan suci dan lain sebagainya untuk menyenangkan dan berbuat segala sesuatu untuk itu. Kemudian 1D-nya kita lihat ya mati yang bagaimana lagi. Kan? Nah, manusia jasmani mengalami kematian kembali menjadi debu. Manusia jasmani gitu ya. Nah, di Kejadian 3 ayat 19 kita baca, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Semua manusia jasmani akan kembali menjadi debu. Tidak ada yang tidak menjadi debu. Dari situ engkau diambil. Kau akan kembali menjadi debu. Nah, kita bisa terima nggak bahwa tubuh jasmani kita menjadi debu ini? Manusia jasmani saya, loh, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, seringkali mengatakan, ya, apakah manusia akan dibangkitkan kembali setelah kematian jasmaninya yang sudah menjadi debu itu? Sering dipertanyakan, sering menjadi masalah, persoalan
dan mengganggu kerohanian kita kadang-kadang. Yang mana yang benar? Belum ada keputusannya. Belum mendapatkan jawabannya. Saya dibangkitkan atau kalau lihat demikian tetap menjadi debu. 1 Korintus 15:47. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Adam dan juga keturunannya bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya, kita tahu yang berasal dari sorga siapa, yaitu Kristus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Semua makhluk alamiah berasal dari debu tanah. Semua, termasuk hewan dan lain sebagainya, berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi ada dua di sini kita lihat. Makhluk-makhluk alamiah dan makhluk-makhluk surgawi. Yang alamiah berasal dari debu, makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah kita lihat, apakah saya makhluk-makhluk alamiah atau saya makhluk-makhluk surgawi? Ayat selanjutnya sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Kita yang jasmania alamiah ini akan memakai rupa yang surgawi. Katakan demikian, memakai rupa yang surgawi. Tetapi yang belum mengalami hal kematian, kebangkitan bersama dengan Kristus, belum tersembunyi di dalam Allah itu, dia masih merupakan makhluk-makhluk alamiah. Bagaimana nih pertanyaannya? Manusia yang alamiah akan memakai rupa dari yang surgawi. Bagaimana? Ini memang keinginan kita. Nah, dia mengatakan memakai rupa yang dari surgawi ini tubuh kemuliaan, gitu kan? Banyak, oh ya tubuh kemuliaan, saya ingin tubuh surgawi, rupa surgawi. Nah, bagaimana manusia yang alamiah akan memakai rupa dari surgawi? Jadi kita lihat tadi ada ya manusia yang mati secara jasmani yang terpisah dengan Allah, kemudian yang jasmani yang hidup telah mati, kemudian mati bersama dengan Kristus. Nah, kemudian ada kematian jasmani yang menjadi kembali kepada debu. Nah, sekarang bagaimana nih manusia jasmani akan memakai rupa dari yang surgawi? Kapan? Bagaimana kita mengalami ini? Ya. Nah, kita lihat nanti gimana ini hal kita menyatakan. Kita lihat selanjutnya.